Kita akan mengupas materi diskusi seputar progres Channa Maru yang kita lakukan secara semi-outdoor mulai dari baby hingga dewasa. Simak hingga selesai. Bila Anda memiliki kesempatan untuk memilih, ada beberapa tips yang mungkin dapat diterapkan untuk memilih baby Yellow Maru. Memilih baby Channa Maru yang sehat dan berkualitas adalah langkah penting untuk memastikan bahwa ikan tersebut akan tumbuh menjadi ikan peliharaan yang kuat dan indah. Pertama, perhatikan kesehatannya. Pilihlah ikan yang tampak aktif, lincah, dan berukuran besar dalam ombyokan. Hindari ikan yang terlihat lemah, memiliki luka, atau tanda-tanda penyakit seperti bintik-bintik putih, merah, ataupun mata berkabut. Pastikan sirip dan ekor ikan tidak robek dan rusak. Ikan dengan sirip atau ekor yang rusak mungkin mengalami kesulitan berenang atau mengalami masalah kesehatan lainnya. Perhatikan perilaku ikan dalam tank penjualnya. Pilihlah yang tampak aktif dan responsif terhadap sekitarnya. Untuk Yellow Maru, pilih bar yang lebar dan tegas karena pada dasarnya pertumbuhan bunga akan dimulai pada barisan bar. Meskipun dalam beberapa kasus, bunga dapat tumbuh di luar bar. Selalu beli ikan dari seller yang terpercaya dan memiliki reputasi baik dalam menyediakan ikan yang sehat. Jangan ragu untuk menanyakan ke seller tentang pakan apa yang diberikan kepada ikan tersebut. Ikan yang telah terbiasa dengan jenis makanan yang Anda berikan akan lebih mudah beradaptasi setelah dipindahkan. Jangan ragu untuk bertanya kepada seller tentang asal-usul ikan, umur, dan informasi lainnya yang mungkin relevan. Bila tak ditanggapi, tidak perlu nangis. Carilah penjual yang lain. Yang kedua, setting tank. Sebetulnya kami tidak terlalu mengerti cara setting tank yang paling tepat untuk progres bunga Channa Maru. Namun patokan umum yang paling tepat menurut kami adalah, semakin besar ukuran tank akan semakin baik. Usahakan untuk menggunakan ukuran tank yang relevan minimal 1 atau 1,5 meter, agar Anda tidak terus berulang kali mengganti tank untuk Channa Maru. Terkecuali Maru yang Anda progres memang dipersiapkan untuk kontes. Sementara untuk Maru display, usahakan untuk tidak menggantinya, sehingga alternatif terbaik adalah dengan memilih ukuran tank yang sesuai untuk ukuran Maru dewasa. Bagaimana dengan warna background akuarium? Apapun pilihan warna Anda, satu hal yang penting adalah jangan terlalu sering mengganti warnanya. Sering mengotak-ngatik akuarium justru dapat membuat ikan stres yang mungkin dapat berimbas pada kesehatannya. Sebagai info tambahan, Yellow Maru yang kami pelihara tanpa background juga menghasilkan bunga yang cukup optimal. Channa Maru membutuhkan suhu air yang hangat. Rentang suhu yang disarankan adalah sekitar 25–30 derajat Celcius. Sementara pH, mungkin bisa ditolerir dalam rentang 6,5 hingga 7,5. Meskipun habitat asli ikan ini memiliki pH dalam rentang 3 hingga 4, untuk akuarium dalam penempatan secara semi-outdoor, tentu saja fluktuasi suhu air akan sering terjadi. Untuk pergantian air, idealnya rutin melakukan pergantian sekitar 20% per minggu untuk menjaga kualitas air yang baik. Namun di sini karena keterbatasan sumber air jernih, kami mengganti sedikit air dalam rentang lebih dari 1 bulan sekali. Yang penting untuk diperhatikan, jangan mengganti air dalam volume yang drastis, dan pastikan Anda konsisten untuk selalu menggunakan sumber air yang sama. Lantas bagaimana dengan filter dan sirkulasinya? Ikan Channa sebetulnya ikan kuat di mana ikan ini memiliki organ suprabrankial yang memungkinkannya untuk mengambil oksigen langsung dari udara. Namun tentu saja tank yang dilengkapi dengan sistem filtrasi akan lebih baik untuk menjaga kualitas air dan menghilangkan kotoran. Sirkulasi yang cukup akan membantu menjaga kondisi air tetap baik. Sediakan tempat persembunyian untuk Channa Maru dengan menambahkan tumbuhan air. Untuk tank semi-outdoor seperti yang kami lakukan, Anda dapat menggunakan tanaman mata lele untuk mengatasi cahaya matahari yang berlebihan. Gunakan penerangan yang tepat untuk Channa Maru Anda. Namun dalam lingkungan semi-outdoor, kami tidak menggunakan lampu sama sekali sehingga siklus penerangan akan mengikuti siklus alam. Untuk tank semi-outdoor ini biasa akan terkena matahari pagi dan sore dalam rentang tidak lebih dari 2 jam. Untuk pakan, semenjak ukuran baby 5 cm, Maru ini banyak mengkonsumsi cacing tanah sebagai makanan hidupnya. Namun kami sarankan Anda juga mengkombinasinya dengan pakan lain semisal udang basah atau udang racikan, termasuk aneka pakan lain seperti larva serangga, ulat-ulatan atau ikan kecil. Untuk Maru yang kami progres ini, ketika ikan sudah menyentuh size 50, kami mulai mengkombinasikan pakan ikan ini dengan udang basah, minyak krill, dan udang kering spirulina.
Secara umum yang dapat kami simpulkan, memelihara Channa Maru secara semi-outdoor, yaitu dengan memiliki kolam atau akuarium di luar ruangan yang terpapar sinar matahari sebagian waktu, memiliki beberapa keuntungan. Pertama adalah pertumbuhan yang lebih baik. Paparan sinar matahari membantu merangsang pertumbuhan dan metabolisme ikan. Konon, Channa Maru akan cenderung tumbuh lebih cepat dan lebih sehat jika mendapatkan manfaat dari sinar matahari secara langsung. Rata-rata ikan 5 cm yang kami pelihara dapat mencapai size 50 dalam waktu 1,5 tahun. Kelebihan kedua tank semi-outdoor adalah kondisi alami yang lebih baik. Progres Channa Maru di lingkungan semi-outdoor memberikan nuansa yang lebih alami dan menyerupai habitat aslinya. Maru ini berasal dari perairan yang tropis dan agak berawa, sehingga sinar matahari dan iklim di luar membantu menciptakan kondisi yang mirip dengan lingkungan aslinya. Yang ketiga, dapat memberikan stimulasi perilaku alami. Paparan alami dengan perubahan kondisi cuaca dan lingkungan memberikan rangsangan kepada Maru ini untuk mengekspresikan perilaku alaminya seperti di alam. Hal ini dapat meningkatkan kesehatan ikan dan mengurangi risiko perilaku aneh karena lingkungan yang mungkin monoton. Yang keempat, meningkatkan keindahan dan interaksi. Memelihara Channa Maru di luar ruangan memberikan kesempatan bagi pemilik untuk lebih menikmati keindahan ikan ini. Selain itu, pemilik juga bisa lebih mudah berinteraksi dengan ikan karena mereka berada di luar ruangan. Yang kelima yang paling penting dan alasan utama kami memelihara Channa Maru semi-outdoor adalah penghematan biaya. Memelihara ikan Channa Maru secara semi-outdoor dapat mengurangi biaya yang terkait dengan penggunaan listrik untuk penerangan dan pengaturan suhu. Sinar matahari akan memberikan pencahayaan alami bagi Maru selama sebagian besar waktu, sehingga lampu penerangan buatan tidak perlu digunakan. Meskipun ada keuntungan memprogres Channa Maru secara semi-outdoor, memelihara Channa Maru secara semi-outdoor juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa potensi masalah yang dapat dihadapi dalam memprogres ikan ini di lingkungan semi-outdoor. Yang pertama dan paling sulit dihindari adalah fluktuasi suhu yang tidak terkendali. Jika daerah tempat tinggal Anda mengalami perubahan cuaca yang ekstrim, suhu air di tank ataupun kolam semi-outdoor dapat berfluktuasi secara drastis. Fluktuasi suhu yang tiba-tiba dapat berdampak negatif pada kesehatan Channa Maru, menyebabkan stres, penurunan nafsu makan, dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Yang kedua adalah kontaminasi air. Tank outdoor atau semi-outdoor lebih rentan terhadap kontaminasi dari debu, kotoran, atau zat-zat kimia dari lingkungan sekitarnya. Kontaminasi air dapat mempengaruhi kualitas air dan menyebabkan masalah kesehatan bagi Channa Maru Anda. Yang ketiga, paparan terhadap predator. Memprogres ikan di luar ruangan meningkatkan risiko serangan dari predator alami, seperti burung pemangsa atau hewan lainnya apalagi bila Anda tinggal di daerah perdesaan. Jika kolam tidak memiliki sistem perlindungan yang memadai, ikan Channa Maru dapat menjadi mangsa dan mengalami stres atau cedera. Belum lagi bocil tetangga yang kapan waktu bisa balas dendam karena sering Anda bully. Yang keempat dan sudah pasti adalah pertumbuhan alga yang berlebihan. Paparan sinar matahari langsung pada tank semi-outdoor dapat menyebabkan pertumbuhan alga yang berlebihan. Jika tidak diatasi, pertumbuhan alga ini dapat menyebabkan penurunan kualitas air dan mengganggu kesehatan ikan. Anda akan kesulitan untuk menikmati ikan apalagi mendokumentasikannya, sehingga akan merepotkan ketika hendak pamer di grup Facebook dengan modus absen-absenan. Jadi, selama proses treatment, penting bagi kita untuk memperhatikan perilaku dan kondisi fisik Channa Maru secara teratur untuk mendeteksi tanda-tanda kesehatan yang tidak normal. Ingatlah bahwa Channa Maru tumbuh dengan cepat, pastikan tanknya memberikan ruang yang cukup bagi pertumbuhannya. Sebetulnya banyak hal yang mempengaruhi penampilan Channa Maru, mulai dari faktor genetik sebagai faktor internal yang berasal dari dalam tubuh ikan, hingga faktor eksternal seperti lingkungan mencakup air, pakan, akuarium, dan lain sebagainya. Sekali lagi, jangan jadikan apa yang kami sampaikan sebagai rujukan bagi Anda dalam merawat Maru Anda. Semua yang kami sampaikan hanya sebatas topik diskusi, bukan edukasi untuk Anda.